Karena kalau dari berdasarkan data nih Mas, penyumbang emisi terbesar itu dari 100% emisi ini pendekatan secara global ya. Dan ini cukup relevan juga di Indonesia. Emisi terbesar itu datang dari sektor energi. Sektor energi juga kan bukan cuma industri ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Simbiosis. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Pusat Industri Hijau, Bapak Afid. Selamat datang, Bapak Afid. Selamat Terima kasih. pagi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Simbiosis. Ini kita bakal membahas tentang industri hijau dari sudut pandang khususnya ahli ataupun dari pemerintah. Yang teman-teman, Pak Afid ini sebagai Kepala Pusat Industri Hijau ya Pak? Ya, betul. Di Kementerian Industri. Perindustrian. Kementerian Perindustrian. Bapak boleh dijelasin sedikit nggak tentang apa itu Pusat Industri Hijau Bapak khususnya? Baik. Terima kasih Mas Ayas udah mengundang kami di sini. Jadi kalau terkait Pusat Industri Hijau itu sendiri secara kelembagaan merupakan satu unit eselon 2 di Kementerian Perindustrian dan berada di bawah unit eselon 1-nya yang bernama Badan Standarisasi Kebijakan Jasa Industri. Nah, itu level eselon 1-nya. Adapun tugas dan fungsi dari Pusat Industri Hijau, kami itu memang ya kalau simpelnya kan ngurusin masalah industri hijau-hijauannya ya, tapi apa itu industri hijau sebetulnya? Nah, kalau menurut definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perindustrian, industri hijau itu adalah industri yang sudah melakukan berbagai upaya efisiensi maupun efektivitas sumber daya. Ini tidak letterlek ya, tapi kurang lebih prinsipnya seperti itu. Dan juga sudah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi emphasize-nya itu industri hijau itu adalah industri yang sudah melakukan upaya efisiensi, efektivitas sumber daya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu definisi industri hijau. Lalu apa yang kami lakukan nih di Pusat Industri Hijau ya? Kami pertama tentunya menyusun berbagai regulasi atau kebijakan terkait penerapan industri hijau. Nah, sementara dimensi permasalahannya termasuk seperti saat ini kan kita sedang dituntut untuk menurunkan emisi misalnya ya. Kita ada amanat-amanat yang dari amanat global diturunkan ke nasional, lalu kami yang menyusun regulasi di level sektoral industri. Sebagai contoh, misalnya target penurunan emisi berdasarkan Paris Agreement. Itu dari COP gitu ya, COP dari yang terakhir ya 28, nah nanti ada yang 29. Itu diturunkan menjadi target-target yang kita sebutnya NDC, National Determined Contribution dari setiap negara. Nah saat ini kan ada ENDC yang enhance. Sebentar lagi ada SNDC, second NDC. Nah target-target di dalam NDC tersebut ada 5 sektor untuk penurunan emisi, yaitu untuk misalnya dari sektor energi, sektor IPPU, Industrial Process and Product Use. Lalu juga ada sektor limbah atau waste. Lalu ada juga sektor AFLU kita nyebutnya, forestry dan land use gitu ya. Nah, tapi dari 5 sektor yang diturunkan emisi dari NDC tersebut yang diamanatkan ke sektor industri hanya 3, yaitu terkait emisi dari sisi energy consumption dari industri, lalu juga emisi dari IPPU dan dari limbah. Nah, itu salah satu ruang lingkup pekerjaan kami yang anaknya banyak sekali. Jadi dari konteks menurunkan emisi saja ya, terlepas dari memenuhi target emisi pun kan kami harus melakukan berbagai upaya untuk efisiensi sektor industri ya. Tapi karena sekarang ada push yang sangat kuat dari dunia internasional, lalu di level nasional kita punya target, kami juga memetakan di sektor industri bagaimana kami bisa mendukung penurunan emisi tersebut dari sektor industri. Karena kalau dari berdasarkan data nih Mas, penyumbang emisi terbesar itu dari 100% emisi ini pendekatan secara global ya. Dan ini cukup relevan juga di Indonesia. Emisi terbesar itu datang dari sektor energi.
sektor energi juga kan bukan cuma industri ya, Mas. Iya, betul. Ada dari power plant misalnya, energy generationnya, ada dari sisi hilirnya juga dari konsumsi bahan bakar segala macam. Nah, kami industri adalah, jadi dari total emisi itu sekitar 73% itu datangnya dari emisi dari energi. Nah, dari 73% emisi energi itu sekitar 42% sampai 52% itu datangnya dari energy consumption di sektor industri. Itu. Jadi sangat penting bagi kami yang ini memberikan daya ungkit yang paling besar kalau sektor industri segera menurunkan emisinya. Nah, memang saat ini yang jadi motor penggeraknya yang banyak sekali mendapatkan perhatian adalah menurunkan emisi di sektor energi. Tapi the next big thing-nya itu justru penurunan emisi itu harus di sektor industri. Tapi di sektor industri memang punya banyak sekali tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi itu saat ini yang banyak memakan sumber daya di tempat kami adalah bagaimana kita bisa merumuskan berbagai kebijakan untuk mendukung itu. Seperti misalnya kita sedang memetakan peta jalan dekarbonisasi sektor industri. Ya, lalu juga kita sedang menyusun peta jalan untuk perdagangan karbon. Juga kita juga membuat regulasi terkait pemanfaatan, penangkapan karbon dan pemanfaatan karbon CCS CCUS. Dan juga yang ini akan sedikit shocking nanti buat industri adalah kita juga sedang menyusun regulasi untuk penentuan batas atas emisi sektor industri. Nah, ini yang kami masih perlu banyak sekali melakukan campaign, sosialisasi supaya nanti industri yang nanti akan menjadi target dari berbagai kebijakan ini juga aware konsekuensinya seperti apa, tujuannya apa, dan benefit untuk industrinya sebenarnya seperti apa. Karena kalau tidak paham, ini akan seolah-olah cuma menambah beban industri. Ya mungkin dalam satu aspek kalau kurang pemahaman lebih jauh ya memang terlihat seperti beban. Tapi ini justru mengantisipasi, mempersiapkan berbagai tantangan yang bakal dihadapi oleh sektor industri dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Itu dari sisi kebijakan. Nah, di luar itu kami juga punya amanat dari undang-undang juga adalah menyusun dan mengimplementasikan yang kami namakan standar industri hijau. Walaupun saat ini memang masih kita sedang sedang perbaiki tata kelolanya agar bisa lebih masif, agar lebih bisa memberikan kontribusi positif terhadap industri, minimal bisa meningkatkan daya saing gitu kan, dan bisa membuat industri itu juga lebih compliance terhadap aspek lingkungan. Itu dari standar industri hijau. Selain itu juga kami memberikan berbagai fasilitasi dan pendampingan, bantuan bagaimana agar industri itu bisa bertransformasi menjadi industri hijau gitu. Bentuk pendampingannya seperti apa itu nanti, Pak? Nah, pendampingannya itu juga macam-macam, Mas. Yang saat ini ada yang spesifik terhadap standar industri hijau, misalnya kami memberikan pendampingan kepada industri-industri yang memang sudah kami kurasi ya. Memang ada ketentuan-ketentuan mendasar yang harus dipenuhi supaya dapat pendampingan. Seperti misalnya dari aspek perizinan gitu ya, tidak punya track record yang buruk secara melawan hukum misalnya. Banyaklah ada beberapa aspek yang kita jadi filtering awal. Lalu kalau sudah terjaring dan itu juga di-endorse atau diusulkan oleh berbagai institusi, nah perusahaan ini kita berikan pendampingan, kita kasih tahu, kita hire expert, agar perusahaan ini bisa compliance dengan standar industri hijau. Nah, masih terkait standar industri hijau, kami juga tahun ini memfasilitasi sertifikasi industri hijau. Jadi perusahaan yang masuk fasilitasi kami nggak usah bayar tuh untuk sertifikasi. Masalahnya belum tentu juga lolos. Jadi belum tentu memenuhi threshold yang ada di standar industri hijau. Jadi walaupun kami bayarin belum tentu lolos gitu. Dan kalau perusahaan di Indonesia sendiri yang sudah tersertifikasi atau yang sudah masuk ke dalam standar bahwa dia bisa disebut industri hijau itu banyak, Pak. Jadi kalau berdasarkan definisi tadi sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan standar industri hijau. Ya, kalau berdasarkan definisi kan semua perusahaan industri yang sudah melakukan upaya efisiensi, efektivitas dan bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Ini sebetulnya sudah masuk definisi standar definisi industri hijau. Ya. Lalu ukurannya seperti apa? Nah, yang pertama toolsnya memang standar industri hijau. Jadi gampangnya gini, kalau suatu perusahaan industri sudah
tersertifikasi standar industri hijau ini, maka otomatis dia itu sudah layak dikatakan sebagai industri hijau karena sudah melakukan upaya efisiensi tadi, ya kan? Karena dengan dia bisa comply dengan standar, otomatis itu asumsinya perusahaan tersebut otomatis sudah melakukan berbagai upaya tadi, 3 parameter tadi, efektivitas, efisiensi, sama kebermanfaatan. Nah, itu keterkaitan antara definisi industri hijau dengan standar industri hijau gitu. Tapi kami juga tidak menafikan bahwa ada juga perusahaan yang belum compliance dengan standar industri hijau, tapi dia sudah melakukan upaya tadi, efisiensi, efektivitas, dan kebermanfaatan tadi, which is ada ukurannya tersendiri. Nah, kalau ditanya berapa banyak, kalau yang sudah tersertifikasi saat ini masih belum banyak, Mas. Karena cakupan dari standar industri hijau pun saat ini baru ada 37 KBLI. Masih sedikit lah dibandingkan total KBLI industri sekitar 500 ya. Dan kami juga berupaya tahun ini nambah paling tidak 45 lagi SIH. Jadi segera kami perbesar cakupannya. Nah, bagi perusahaan industri yang sudah melakukan transformasi industri hijau, tadi sudah melakukan efisiensi, efektivitas dan seterusnya, tapi belum ada cakupan standar industri hijaunya, kan mereka juga tetap dianggap sebagai industri hijau. Karena standarnya belum ada gitu. Kalau standarnya udah ada ya dia tinggal ikut sertifikasi, itu otomatis diakui gitu. Tapi walaupun belum ada cakupannya, kalau dia sudah melakukan upaya, itu kita anggap sebagai industri hijau. Dan ini sudah diafirmasi dalam bentuk penganugerahan penghargaan industri hijau yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 hingga 2022. Itu adalah penghargaan terhadap industri yang sudah bertransformasi tapi tidak ada kaitannya dengan standar industri hijau. Gitu. Okay. Itu kami akui sebagai industri hijau karena udah dikasih penghargaan kan sebagai industri hijau. Nah, itu sudah ada sekitar 1.200 perusahaan. Walaupun tidak tersertifikasi tadi, Pak. Tidak dikaitkan dengan sertifikasi. Itu sampai 2022. Nah, 2023 kami abstain, tidak melakukan penganugerahan penghargaan karena kita mau shifting perspektifnya ya, yang diberikan penghargaan mau kita ubah nih. Nah, tahun ini kami akan memberikan penghargaan tapi sedikit perbedaan. Tahun ini perusahaan yang akan diberikan penghargaan industri hijau di 2024 ini adalah perusahaan industri yang sudah tersertifikasi. Okay. Gitu. Ini kita trial dulu nih, karena apa? Tahun depan 2025 kami akan merubah lagi perspektif penghargaan industri hijau ini. Bukan hanya perusahaan, tapi juga lembaga sertifikasi industri hijau yang mensertifikasi industri hijau, ada lembaganya. Lalu juga ada auditornya. Auditor industri hijau juga kami berikan penghargaan berdasarkan kinerjanya. Dan terakhir yang tadi sempat ditanyakan juga oleh Mas Ayas adalah kami akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam hal dinas perindustrian provinsi yang sudah melakukan segala upaya untuk membantu kami dalam menyebarluaskan dan menerapkan industri hijau. Nah, untuk kategori perusahaan industri pun tahun depan, kalau tadi 2010 sampai 2022 adalah industri yang belum tersertifikasi ya karena tidak dikaitkan, tapi dianggap industri hijau. Tahun ini hanya yang sudah tersertifikasi, tahun depan dua-duanya. Gitu, baik yang belum tersertifikasi karena belum ada SIH-nya maupun yang sudah tersertifikasi karena sudah ada SIH-nya. Itu dua-duanya kita akan berikan penghargaan tapi di kelas kategori yang berbeda. Itu yang belum ada SIH-nya pun nanti dibagi lagi kategorinya karena ada yang IKM, ada industri besar. Karena nggak fair kalau kita adu kan. Nah, tapi kalau yang tersertifikasi saat ini bahkan ada industri kecil yang sudah tersertifikasi industri hijau. Nah, kalau yang sudah tersertifikasi kita adu bareng-bareng aja sama industri besar karena dia sudah mampu dengan memenuhi standar industri hijau. Menarik sekali teman-teman. Ini kita yang tidak pernah mendengar mungkin yang juga baru mengetahui tentang industri hijau akhirnya cukup tercerahkan apa yang disampaikan oleh Pak Apit tadi. Pak, tadi kita sudah bahas tentang industri hijau ini seperti apa, kemudian fungsi dan peran sebagai khususnya di pusat industri hijau ya Pak. Nah, kalau sebenarnya tantangan sendiri apa sih Pak yang membuat kita akhirnya sulit atau agak lama ya Pak mungkin dalam proses shiftingnya? Betul, untung nanyanya tantangan bukan masalah ya. Karena kami nggak mau menganggap masalah. Tantangan pasti ada ya, baik itu dari sisi internal kami pun dari sebagai regulator maupun kondisi existing dari perusahaan industri yang menjadi stakeholder utama kami.
Ya mungkin saya mulai dulu yang dari masalah internal ya. Masalah internal ini kami kalau pemerintah itu kita kayak mengendalikan kapal besar, Mas. Kalau mau belok tuh nggak langsung set gitu. Jadi beloknya harus pelan-pelan gitu ya. Nah, tapi kan harus dimulai dari sekarang. Artinya kesadaran di lingkungan pengambil kebijakan pun itu harus terus diupdate gitu ya. Sekarang juga kami mungkin minggu depan pun kami melakukan sosialisasi berbagai kebijakan terkait industri hijau kepada internal dulu. Oh, pada internal dulu Iya, karena kan pembina industri itu bukan di kami sebetulnya, ada di Direktorat Teknis gitu. Nah, itu kan kami memberikan kebijakan yang nanti diberlakukan ke industri, tapi pembinanya kan harus paham juga apa regulasi yang akan diterapkan. Nah, itu satu pemahaman di internal. Kedua juga masalah tata kelola. Tata kelola misalnya administrasi untuk pengelolaan sertifikat industri hijau. Selama ini masih dilakukan secara manual. Nah, kami tidak mungkin bisa mengakselerasi penerapan industri hijau secara masif kalau masih manual. Nah, kami sedang membangun tata kelolanya berbasis sistem informasi. Ya di internal pasti banyak ya namanya birokrasi, pasti ada saja gitu ya kita pemahamannya begini, nanti mungkin di pihak yang counterpart kita, apalagi kalau udah bahas masalah hukum dan lain-lain, masalah pasal-pasal itu pasti ada perbedaan pemahaman dan persepsi. Itu challenge juga untuk kami. Jadi ketika pembahasan regulasi itu kita harus benar-benar firm berdasarkan data, berdasarkan argumen yang tepat. Nah lalu hambatan atau tantangan, saya nggak mau nyebut tantangan yang dari eksternal, tentunya tingkat pemahaman atau awareness dari sektor industri itu sendiri. Saat ini kami dibantu mitra pembangunan kami, WRI ya, World Research Institute, melakukan studi kecil lah gitu ya terkait masalah awareness ini. Jadi tingkat pemahaman industri terhadap pentingnya bertransformasi menuju industri hijau itu masih cukup rendah gitu. Jadi ada yang sudah paham, ada yang tidak paham sama sekali, tidak peduli, nggak mau tahu, ada ya kayak gitu. Ya nggak banyak sih, tapi ada. Yang jadi target utama kami dari sisi kebijakan justru yang ini cukup besar, mewakili 57% industri, itu adalah sudah paham, sudah ngerti harus ngapain, sudah tahu untungnya, tapi secara ada dua hal nih mereka ininya tantangannya. Yang pertama memang secara capex tidak memungkinkan, hitung-hitungan bisnisnya nggak masuk, karena untuk bertransformasi itu kan perlu biaya, betul. Ya kan? Untuk menurunkan emisi, pasang solar panel, pasang teknologi waste heat recovery itu cost semua. Ini mindset ini yang harus kami ubah, tapi kami juga harus memberikan solusi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang itu. Tantangan berikutnya dari sisi industri itu sendiri adalah komitmen dari leadership-nya mereka. Kadang yang kita undang itu kan yang diundang pimpinannya yang datang mungkin level manager ke bawah. Nah, orang teknisnya mah paham gitu. Ini Pak harus energi efisien gitu. Karena kan salah satu kunci dari transformasi industri hijau itu harus terjadi efisiensi dalam hal cost. Jadi kalau masang solar panel, masang teknologi ABC, tapi tidak terjadi cost efisiensi, itu menurut kami membazir. Gitu. Jadi kunci utama dari transformasi industri hijau itu harus terjadi cost efisiensi. Nah, ini yang masih sering kurang dipahami oleh teman-teman di industri. Nah, makanya kami berikan juga pendampingan. Supaya apa? Supaya ketika mereka bertransformasi itu bukan asal pasang teknologi yang canggih supaya otomatis, supaya terukur, supaya turun emisinya, tapi babak belur di cost-nya nanti. Tidak bisa di-recover. Nah, salah satu amanat dari pimpinan kami dan concern kami di Kementerian Perindustrian sebagai pembina sektornya adalah kita memang care dengan sustainability lingkungan. Tapi juga kami juga harus care dengan sustainability usahanya, bisnisnya. Jangan sampai gara-gara masang solar panel besok bangkrut. Gitu. Itu kan tidak kami inginkan gitu ya. Jadi makanya kami punya bukan slogan ya, prinsip kami adalah kita nyebutnya transformation into greener industry. Jadi bertransformasi menuju industri yang lebih hijau. Artinya ini adalah proses berkelanjutan, bukan harus sekaligus jadi paling hemat gitu. Jadi industri itu bukan bertransformasi itu nggak langsung harus ultimate gitu. Pokoknya segala sesuatunya harus pakai teknologi paling canggih, paling hemat, bukan itu. Tapi disesuaikan dengan kemampuan kapitalnya, kemampuan bisnisnya, skalabilitasnya. Yang penting ada
upaya penurunan emisi, ada penurunan efisiensi energi, dan juga harus terjadi cost efisiensi. Supaya apa? Supaya dia, yang penting itu berubah pelan-pelan tapi pasti gitu. Dan bisnisnya tetap berjalan. Kita tidak menginginkan dia transformasinya lompat langsung, wah paling cakep deh, saya energi nggak pakai PLN, saya energi full green, nggak pakai batu bara segala macam, tapi biaya teknologinya sedemikian mahal sehingga dia nggak bisa dapat untung, ya besok-besok bisa bangkrut kan. Jadi itu tantangan di sisi industri ya seperti itu, dan ini sangat challenging buat kami untuk memberikan pemahaman ke level pimpinannya, ya di level CEO-nya, bahwa ada beberapa perusahaan yang memang awareness-nya sudah tinggi dan juga tidak perlu dikasih tahu mereka sudah melakukan. Itu banyak. Dan yang level CEO ke atasnya juga sudah paham, juga ada gitu ya, dan itu menjadi partner kami juga untuk campaign. Intinya biasanya kalau yang sudah awareness-nya tinggi dan mereka tidak mau melakukan, bahkan nggak kenal dengan kami, mereka udah melakukan gitu ya. Itu biasanya di-drive oleh off-taker-nya. Jadi memang pasarnya memang yang mengharuskan dia harus melakukan prinsip hijau tadi. Kalau itu kan ke pasar, kalau mereka nggak turunin emisi, nggak laku baik ininya. Apalagi yang ekspor ke Eropa, ke negara-negara maju, biasanya si buyersnya itu, off-takernya memang mewajibkan si industri ini untuk melakukan transformasi hijau gitu ya. Jadi menurunkan emisi, efisiensi energi, ya seperti itulah gitu. Itu yang diukur. Nah, tadi tantangan Bapak sudah sebut ya, tantangan atau hambatan. Nah, berarti kalau tantangannya tadi salah satunya adalah tentang bagaimana efisiensi cost ya Pak. Nah, kalau kita shifting ke industri hijau ini, sebenarnya dari data yang saya dapat ini juga dari Celios gitu misalnya Pak. Sebenarnya kalau kita berpindah dari industri konvensional ya kita nyebutnya Pak, ke industri hijau, sebenarnya mungkin kedepannya bakal ada benefit yang lebih menguntungkan gitu. Apa benar nggak Pak kira-kira? Ya. Jadi gimana itu pandangan? Ini Mas, sebetulnya ya kalau kita melakukan upaya secara kolektif untuk transformasi ke industri hijau, kalau kita kaitkan dengan target-target global, sebenarnya kan itu dikaitkan dengan perubahan iklim, penurunan suhu dan seterusnya. Tapi kalau hal-hal seperti ini yang saya angkat, saya sampaikan ke forum industri gitu ya, yang dihadiri oleh pelaku industri, mereka mungkin nggak tertarik, karena mereka bisnis as usual pun nggak ngefek gitu ya. Saya emang berapa banyak sih pengaruh saya terhadap penurunan suhu bumi atau kenaikan suhu bumi gitu, global warming. Mereka merasa biarin aja orang lain yang melakukan, saya mau bisnis as usual aja, cari profit gitu. Nah jadi kami harus menggali berbagai potensi benefit yang bisa didapatkan perusahaan industri yang aktual juga gitu ya. Maksudnya bukan kami ngarang nih gitu. Nah contohnya tadi sebenarnya, makanya kami berprinsip transformasi industri hijau itu harus terjadi cost efisiensi. Itu kan benefit langsung yang bisa. Betul. Itu nggak usah pakai hitungan matematika yang rumit-rumit gitu. Kalau Anda pasang misalnya gini ya, melakukan energy transition, tadi bahan bakarnya misalnya pakai batu bara, terus mereka ganti 50%-nya pakai RDF misalnya, reverse dry fuel. Itu kan dari sampah Mas. Dari sampah diubah jadi RDF, lalu menggantikan batu bara 50%-nya. Dengan mengganti 50% batu bara, cost RDF tentunya harus lebih rendah daripada cost batu bara. Itu sudah pasti, efisiensi cost. Itu kan benefit buat perusahaan. Betul. Di luar itu ada parameter penting lagi. Kalau diganti RDF, emisi yang tadinya pakai batu bara, nih separohnya ini pakai batu bara, kan digantikan RDF. Emisi pakai batu bara jauh lebih tinggi daripada emisi yang ditimbulkan oleh RDF. Dan RDF ini juga punya multiplier effect gitu. Pertama dari sisi pembuatan RDF itu sendiri kan dari sampah. Ini ada aspek circular economy, waste to energy. Jadi membantu lingkungan juga mengurangi sampah. Jadi multiplier efeknya banyak. Nah hal ini yang mesti dipahami oleh pelaku industri. Tapi gimmicknya tadi cost efficiency. Dan itu memang harus terjadi. Oke. Dan ini cost efficiency ini juga bisa terjadi bukan cuma dari yang energy related process ya, maksudnya bukan hanya dari energy consumption saja bisa dikurangi cost, bisa juga misalnya dari efisiensi raw material, bisa tuh menggunakan material-material yang lebih ramah lingkungan. Contoh misalnya industri kertas, raw materialnya kan kebanyakan pakai recycle paper, itu industri plastik
Sekarang ada asosiasinya tuh misalnya ADUPI atau apa. Ada juga program yang diwajibkan di KLHK itu dengan peraturan LHK, misalnya kewajiban produsen itu untuk melakukan EPR, Extended Producer Responsibility, di mana produk mereka ada kemasannya gitu ya, entah itu plastik, entah itu botol, apapun itu kan jadi sampah. Nah mereka diwajibkan untuk bisa merecover sampahnya mereka lah minimal. Walaupun mekanismenya nggak harus yang one to one ya, misalnya kalau dia ngeluarin sampah sampahnya dia doang kan sulit di lapangan milih sampah perusahaan A produknya B gitu. Nggak mungkin si perusahaan A ini narikin sampah dari produk B doang gitu kan, nggak mungkin milahnya ya. Tapi ada beberapa mekanisme yang memungkinkan bisa merepresentasikan kewajiban IPR mereka itu bisa terpenuhi gitu. Intinya di recover sampahnya segala macam itu sudah terpenuhi. Nah, jadi balik ke benefit tadi, pertama yang direct benefit tadi cost efisiensi bisa didapat dengan berbagai cara, bukan cuma dari efisiensi dari energinya, tapi bisa dari raw material dan circular ekonominya. Yang kedua, benefit yang bisa didapatkan kami juga menyiapkan berbagai insentif. Insentif ya, fiskal. Tapi ini sementara ini masih dikaitkan dengan industri yang sudah menerapkan standar industri hijau. Oke. Gitu ya. Kalau yang insentif fiskal kami belum bisa bicarakan saat ini karena nanti yang menentukan juga di Kementerian Keuangan. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi, usulan, dan mungkin pembahasannya nanti bersama-sama dengan Kementerian Keuangan. Saya nggak bisa bilang sekarang, takutnya ekspektasi industri. Ini kapan diberlakukan? Saya harus tanggung jawab. Nah. Tapi untuk yang non-fiskal ada beberapa saat ini untuk yang perusahaan sudah tersertifikasi standar industri hijau ya. Misalnya terkait government procurement atau pengadaan pemerintah gitu. Itu sekarang kami bekerja sama dengan LKPP, semua produk hijau termasuk di dalamnya produk yang proses produksinya sudah tersertifikasi industri hijau itu diutamakan untuk government procurement, untuk pengadaan pemerintah. Jadi LKPP itu memberikan insentif kepada institusi pemerintah yang menggunakan produk hijau. Gitu. Yang memberikan insentifnya LKPP. Lalu juga ini mudah-mudahan juga bisa terwujud dan berjalan dengan lancar. Ini dari Kementerian PUPR, mereka punya standar bangunan hijau. Udah ada standar bangunan hijau. Ada standar bangunan, mungkin bisa diundang berikutnya tuh. Oke, boleh Pak. Ada standar bangunan hijau itu juga. Jadi untuk pengadaan pemerintah, untuk membangun instansi bangunan pemerintah gitu ya, instalasi pemerintah seperti sekarang di IKN misalnya ya, kan di bidding di LKPP tuh nah itu dari PUPR bangunannya harus memenuhi standar bangunan hijau. Tapi memang ada kriterianya ya, minimal luasan berapa meter itu yang wajib, yang sisanya mungkin nggak wajib. Nah yang menarik adalah salah satu prasyarat standar bangunan hijau itu materialnya harus green material, seperti semennya harus. Kalau menurut perspektif kami ya semennya harus yang sudah tersertifikasi industri hijau dan itu sudah banyak. Terus bajaknya misalnya, terus kaca, keramik itu harus menggunakan green material yang ya tentunya kalau dari perspektif kami sudah standar industri hijau dan itu yang diakui di LKPP gitu. Nah di luar itu masih dalam konteks regulasi kami juga memberikan insentif untuk pemenuhan TKDN.